Selamat sore pemirsa Sekolah Rakyat yang saya cintai. Kembali berjumpa dengan saya Desnin. Saya hari ini sedang kedatangan narasumber salah seorang bakal calon Bupati Banyuwangi. Beliau adalah Kiai Haji Ali Maki Zaini, biasa dipanggil Gus Maki. Selamat sore Gus. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat Oke. walafiat. Jadi pemirsa beliau ngebela-belain datang padahal baru aja pulang dari Jakarta ya Gus ya, baru aja landing ya. Ya, Ya, terima kasih sudah ngebela-belain datang untuk pemirsa Sekolah Rakyat. Apa ini Gus, persiapan untuk menerima rekom dari Jakarta? bukan, saya ke Jakarta itu diundang oleh istana untuk mengikuti zikir kebangsaan. Oh, saya kira persiapan ini menerima rekom. Karena Enggak ya? seperti tahun kemarin, Mm-mm. juga diundang. Tahun ini juga diundang. Nah, ya akhirnya kita juga hadir di acara semalam Mm-mm. di Istana Merdeka. Oke, Gus jenengan bakal calon bupati. Saya sebut bakal calon karena surat rekomnya belum turun ya, sehingga kan belum sah menjadi calon bupati Banyuwangi. Ya, walaupun sudah ada surat rekomnya, kalau belum daftar di KPUD namanya ya bakal Oh, masih calon. bakal calon ya. Iyalah, calon itu kalau sudah daftar di KPUD, Mm-mm. kemudian baru ditetapkan. Ya. Fasenya itu kan daftar dulu, Hmm. kemungkinan tanggal 27 Hmm. Agustus. 27 Agustus pembukaan. Nah, baru kurang lebih di September baru ditetapkan. Ya. Seberapa yakinnya jenengan dapat rekomnya dari PKB? Saya jangan ditanya seberapa yakin ya, Hmm. karena saya mendapatkan tugas untuk sosialisasi, Ya. untuk mengenalkan diri, untuk menyapa orang, menyapa masyarakat. Ini sudah tingkatannya tidak bisa ditanyakan soal yakin dan tidak yakin, karena yang diperintah begitu kan cuma saya. Ya. Oh, gitu ya, hanya jenengan ya. Berarti desas-desus di bawah bahwa kemungkinan rekom PKB jatuh ke dua orang itu nggak benar ya? Ya, desas-desus itu kan sesuatu hal yang biasa kalau menurut saya. Apalagi jelang pilkada seperti ini, jelang pilbub seperti ini. Desas-desus itu bagian daripada Dinamika politik. tidak hanya dinamika, hidup ini tanpa desas-desus. Ya, bagaikan makan nasi tanpa lauk. Oke, jadi gitu ya. Oke. Kemudian jargonnya jenengan itu kan budal Gus ya Gus ya. Tagline-nya adalah melayani yang belum terlayani, menjangkau yang belum terjangkau. Itu maksudnya pripun? Setelah saya muter-muter ke berbagai kecamatan, bahkan berbagai desa ya, saya mulai inventarisasi persoalan. Apa sih sebenarnya di bawah itu, di masyarakat paling bawah itu apa? Karena di Banyuwangi ini kalau dilihat dari destinasinya, semua menganggap situasi masyarakat itu seindah tempat wisata. Nah, begitu kita turun ke bawah, ternyata misalnya begini. Contoh saja, orang yang punya sawah dengan luas 2.500 meter Persegi. atau 5.000, itu sudah nyari pupuk subsidi saja itu sudah kesulitan. Kemudian nyari yang non subsidi itu pun juga ada kelangkaan. Nah, mestinya kan yang berhak untuk membeli pupuk non subsidi itu kan pupuk yang subsidi itu adalah
yang petani yang memiliki tanah maksimal 2 hektar. Kalau lebih dari itu sudah tidak boleh. Nah, ternyata yang memiliki tanah, memiliki sawah di bawah 2 hektar itu, nah ini banyak yang tidak dapat bagian pupuk subsidi. Nah, ini tentunya memang ya ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Ada yang dapatnya misalnya petani itu inginnya begini. Bagaimana kalau sekali beli itu bisa untuk pupuk pertama, kedua, ketiga, kan begitu, gitu. sekali beli Ya, gitu sekali loh beli. maksudnya. Ya itu karena didorong karena memang misalnya kalau beli hanya boleh 2 kuintal, kemudian mau pupuk lagi nyari lagi sulit lagi. Mereka itu inginnya itu kan jadi satu aja. Nah ini namanya ya melayani yang belum terlayani lah. Kalau yang belum terjangkau, saya punya teman baru ini, namanya Eglek di daerah Kedonen. Iya. Profesinya apa? Nelayan pancing. Oke. Nah, nelayan pancing ini karena berbahan bakar bensin, kemudian kebetulan mesinnya adalah ber-PK tidak terlalu gede, maka mancingnya cukup nyampe di Sembulungan. Nah, kalau ada ombak besar kemudian angin yang cukup gede juga, itu mesti tidak bisa. Dan melewati Sembulungan itu rata-rata sudah tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa itu rata-rata dalam 30 hari, si Eglek ini itu 10 hari libur. Saya tanya, kalau sampean itu 10 hari libur, itu ngapain? Dapurnya bagaimana caranya tetap ngebul? Apa jawabannya? Ya kalau ada piring, jual piring, Gus. Kalau ada kursi, ya jual kursi. Nah, yang begini-begini ini sebenarnya cukup kemudian bagaimana disubsidi bisa membeli mesin penggerak sampan yang itu PK-nya gede dan bahan bakarnya adalah solar. Sehingga sudah, kalau ini PK-nya gede, kemudian bahan bakarnya solar, itu bisa ngelewati Sembulungan. Nah, kalau sudah ngelewati Sembulungan, maka yang ini libur 10 hari itu menjadi tidak libur. Oke, artinya tagline tersebut langsung mengarah kepada program. Ya, namanya berdasarkan berdasarkan apa yang paling dibutuhkan di masyarakat. Di masyarakat. Kayak gitu. Kemudian PKB kan bersama Gus Maki. Sudah ada bisik-bisik kah akan berkoalisi dengan siapa? Kemudian bagaimana tanggapan Gus Maki terhadap isu bumbung kosong yang hari ini sedang santer dihembuskan di masyarakat? Ya, PKB itu kursinya 9. Ya. Maka menjadi kewajiban untuk berkoalisi. Mencari pasangan koalisi, oke. Nah, siapa yang paling cocok? Tentu on proses semua. Dan saya tidak bisa menyampaikan prosesnya di podcast kali ini, tapi yang jelas tanggal 27 Agustus saya daftar. Oke, siap. Itu yang perlu saya sampaikan. Tidak ingin memberi sedikit-sedikit bocor alus? Saya lagi tertarik apa yang ada di TikTok. Ya. Jangan terlalu terus terang, nanti banyak yang nggak senang. Oh ya, bahasa kasarnya kena hasad gitu ya. Makanya saya sudahlah, pada saatnya diumumkan pasti akan kita umumkan. Kemudian pada saatnya untuk daftar kita akan daftar. Okay. Itu kalau dari sisi PKB, karena memang ada yang memang menjadi porsi DPP. Oke. Kenapa? Karena pertimbangan koalisi itu banyak. Ya.
Tidak tiba-tiba barengan terus daftar gitu ya Gus ya. Ini bukan sekedar apa ya, bukan kayak, ini kayak dua keluarga, ada kemanten apa baru, itu kan menggabungkan dua keluarga, maka semua sisi kan dihitung. Nah, ada yang memang menjadi porsi saya sebagai bakal calon, ada yang memang menjadi porsinya DPP PKB. Itu yang saya lakukan selama ini. Oke, siap. Jadi kemarin itu kan juga jenengan sempat terlihat sangat mesra dengan Pak Michael Demokrat, bahkan sudah sepedahan bersama, sempat acara budal Gus bareng, ya kan, sempat juga berfoto dengan Ketua DPW PKB Gus Halim. Apakah ini sebenarnya kan saya membacanya saat itu ini merupakan sinyal koalisi, tapi kemudian di akhir-akhir Demokrat menyerahkan rekomnya kepada Ibu Fiestiandani. Apakah ini termasuk yang kata jenengan tadi yang kena hasad atau memang belum sempat bicara sampai ke ranah itu? Gimana Gus tanggapannya? Ya, penggabungan, jadi koalisi itu tidak hanya sebagai syarat untuk bisa mendaftar ya, Ya. di KPUD, tetapi di situ banyak hal yang harus dibicarakan sampai tuntas. Di mana chemistry antar bakal calon, kemudian bagaimana platformnya yang ke depan, bentuk perjuangannya bagaimana, platform perjuangannya bagaimana, filosofinya di mana. Atau tunggu saya potong. Jangan-jangan ini merupakan salah satu langkah big decision maker untuk memuluskan konsep bumbung kosong ini. Jadi, udah, jadi enggak ya? Enggak ya? Udah lah. Oh, enggak, oke. Saya tadi kan belum jawab juga soal bumbung kosong. Oke. Jadi begini, situasi ini, kondisi ini masih dinamis. Ya. Masih dinamis. Nah, bagaimana respon orang juga kita hitung semua. Nah, makanya kita sempat turun bareng. Ya. Kemudian sempat paparan, baik di masing-masing DPP ya. Tes market ya. Ya biasalah, kalau saya nanggapinya itu tidak ada yang gawat. Misalnya ini ada dua orang yang sudah sama-sama cocok, kemudian ketemu sama calon mertua lah, kemudian yang satu ketemu dengan ibu calon mertua lah, begitu ketemu, kemudian ternyata kalau karena di Jawa dihitung harinya tidak cocok, hari lahirnya tidak cocok, kan ini sudah biasa di. Tapi posternya sudah tersebar di Orang pacaran 7 tahun aja belum tentu menjadi suami istri. Itu hal yang sangat pribadi, apalagi yang berkenaan dengan sesuatu yang sangat besar. Saya kira pertimbangan-pertimbangan itu perlu dihitung benar, dan saya menghormati Demokrat, DPC Demokrat Banyuwangi, menghormati Pak Michael. Kenapa? Saya senang karena Demokrat sudah melewati fase apa? Fase mengambil keputusan. Karena tidak mudah melewati fase mengambil keputusan. Gentle tapi Pak Michael ya, mengatakan maaf bos tidak bisa misalkan. Oh ya, kita masih biasa, telepon-teleponan biasa. Oh, berarti masih ada hubungan baik ya, tidak satu-satuan. Oh iyalah. Saya kira satu-satuan. Kalau yang suka nyatru itu menurut saya untuk sementara ya tidak usah ikut-ikut. Tidak usah ikut-ikut urusan pilkada, pilbub ini. Kalau sampai senjatanya nyatru itu, mohon maaf, nyatru itu mestinya ya bukan untuk kita lah. Oke, bumbung kosong yang belum dijawab. Bumbung kosong, begini ya. Bumbung kosong itu adalah anomali daripada demokrasi. Jadi kita memahaminya gini aja deh. Pilbub itu adalah memilih pemimpin. Iya. Memilih calon pemimpin.
Maka kalau rakyat dihadapkan pada satu pasang, kemudian satunya adalah kotak kosong, berarti ini namanya milih pemimpin. Pemimpin itu kalau pemimpinnya manusia, maka manusia yang jadi pimpinan. Bukan kota kosong. Bukan kota, itu namanya kan bukan memilih namanya. Ya kan memang ada big decision maker yang sengaja menciptakan situasi seperti itu gitu loh guys. Supaya tanpa berkeringat pun dia bisa menang mutlak di situ. Kan teorinya begitu. Di beberapa negara itu memang ada fenomena pemilu yang melawan bumbung kosong. Ya. Tetapi itu mesti terlaksana di daerah-daerah yang penduduknya sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit sekali. Jadi satu itu tadi, bahwa yang kita pilih ini adalah manusia yang akan menjadi pimpinan di sebuah kabupaten atau kota manusia. Oke. Maka kalau satunya pasangan manusia, satunya itu adalah kota, bahwa dibenarkan oleh undang-undang, iya. Dibolehkan. Kan ada aturannya. Bagaimana kalau bagaimana kalau memilih, kalau terjadi sebuah calon tunggal. Kayak di Semarang dulu. Di Semarang itu karena pernah terjadi. Yang sekarang siapa itu? Mbak Ita. Nah, kebetulan pada waktu melawan bumbung kosong itu Mbak Ita yang di Semarang itu bakal jadi calon wakil wali kota Semarang. Jadi sekali lagi bahwa ada yang ingin dengan model bumbung kosong, saya itu memaklumi. Kenapa? Namanya orang pingin menang itu ya wajar. Pakai cara macam-macam ya. Yang tidak wajar adalah menangi dewe. Ya. Kalau sekedar pingin menang, ya saya pingin menang. Oh gitu ya. Menjadi tidak menarik itu pingin menangi dewe. Menangi dewe. Itu yang tidak menarik. Nah, saya kira Pilbub kali ini kita harus sampaikan kepada warga di bawah, masyarakat, harus kita sampaikan bahwa memang Pilbub kali ini itu Pilbub di pertengahan jalan. Kenapa begitu, Bos? Dia akan menikmati apa yang sudah ada seperti ini, situasinya, bagaimana keadilan ekonomi, bagaimana kesejahteraan, bagaimana saya keliling-keliling itu tadi, nyatanya ada begitu. Monggo kalau mau diteruskan ya sudah kayak seperti ini. Kalau enggak ya monggo berpikir lain kan begitu. Ini ada berada di persimpangan jalan. Dan ini masyarakat memiliki hak untuk masing-masing yakin dan mantap kepada siapa yang akan dipilihnya. Bagi saya dari satu sisi memang ya menyayangkan kalau sampai terjadi calon tunggal, karena di sisi demokrasi ini adalah anomali demokrasi. Jadi apa yang membedakan jenengan dari calon lain dan kenapa masyarakat harus memilih jenengan? Saya tidak terikat sejarah masa lalu. Saya fresh, sehingga saya tidak punya beban dengan cerita-cerita sebelumnya. Saya kira ini juga harus menjadikan pertimbangan. Bukan berarti kemudian, wah ini kalau begitu jajal-jajal misalnya, coba-coba. Enggak ini. Itu tadi, sudah di persimpangan jalan. Jangan sampai coba-coba. Kan ada itu, untuk anak jangan coba-coba. Begitu juga iklan minyak telurnya untuk masyarakat. Jangan coba-coba. Artinya tinggal rekam jejaknya bagaimana. Berarti jenengan benar-benar yakin kali ini ingin maju ya. Maju sebagai calon dari PKB. Karena begini, ada isu juga di bawah bahwa jenengan ini jangan-jangan calon boneka yang dipersiapkan oleh seseorang. Itu ada di bawah. Saya sejak kecil itu jarang main boneka. Masa sudah dewasa seperti ini kok mau dijadikan boneka orang? Itu adalah calon yang
bisa di-start gitu loh, bukan calon tunggal, bukan calon yang mandiri. Tanggapan jenengan gimana? Saya ndak biasa, ndak mandiri itu. Dalam Gitu hidup ya. saya itu mandiri terus. Artinya hari ini jenengan yakin ya berangkat, memang jenengan calon yang bukan ada seseorang di belakangnya. Saya tanggal 27 Agustus daftar. Oke. Ya. Jadi jangan ditanya soal yakin atau tidak yakin. Tanggal 27 November, 27 Agustus saya daftar. Artinya kesiapannya juga sangat siap ya. Segala sesuatu itu Ya. harus dihitung. Resik. Tidak ada apa yang kita lakukan, aktivitas apapun bentuknya, itu tanpa resiko. Resiko sudah kita hitung, kewajiban sudah kita hitung, semua sudah kita hitung lah. Ini bukan perjalanan sehari 2 hari lah. Ya, sudah berapa bulan ini kelilingnya Gus ya? Saya muternya saja hampir 2 bulan lebih. Udah mau 3 bulan ya. Ini Ya. masuk bulan Agustus Ya. hari ini, artinya sudah memasuki bulan ketiga ya. Ya, Oke, saya rasa cukup sepertinya ya diskusi kita hari ini, karena hari sudah mulai gelap dan cuaca sudah mulai mendung. Juga sudah mau maghrib. Yang terakhir Gus, kata-kata hari ini. biarlah mendung hari ini menjadi bagian daripada alam. Yang penting hati kita, pikiran kita dalam menghadapi pilgub ini tidak mendung. Tidak mendung, tidak perlu mendung. Bagi saya, pilihan bupati kali ini, konsepnya satu, riang gembira. Nomor 2, bikin optimis masyarakat. 3, bikin masyarakat itu punya hope, punya harapan. Dan itu bukan harapan kosong. Biar tidak menjadi harapan kosong adalah, ya harus balance antara bagaimana kita turun ke bawah, tahu persoalan, kemudian jalan keluarnya bagaimana. Ini yang memang harus kita lakukan. Dan jangan korbankan persaudaraan di Banyuwangi ini hanya karena gara-gara pilihan bupati saja. Kenapa? Karena pilihan bupati itu adu gagasan, bukan adu fitnahan. Sekali lagi, pilbub itu adu gagasan, bukan adu fitnahan. Apalagi, mohon maaf, terutama kepada ibu-ibu lah. Ibu-ibu ini harus protes menurut saya, karena rata-rata sekarang ini yang berkecimpung di persoalan pilbub itu melebihi ibu-ibu yang sedang rasan-rasan kalau Rasan-rasan sambil petan-petan lagi ya. belanja itu lebih dari itu. Jadi mestinya memang sudah kita jalani apa yang sudah kita yakini, kemudian semuanya serba terukur lah. Semuanya serba terukur. Dan kita ajak masyarakat untuk bagaimana pilbub ini menjadi cara tercepat. Jadi memahamkan masyarakat bahwa melalui pilbub ini adalah cara tercepat membantu masyarakat. Oke, siap. Itu yang paling pokok, sehingga di tingkat bawah itu semuanya aku harus terlibat, saya harus ngikut gitu. Kenapa? Ya melalui pilbub ini yang asalnya pupuk itu langka, melalui pilbub ini bagaimana cara mudah bagaimana kebijakan yang diciptakan adalah tidak langka. Nah, bagaimana ngukurnya? Ngukurnya ya rekam jejak. Bisa dilihat, Maki itu punya sejarah yang ada hubungannya dengan pupuk atau tidak. Punya sejarah atau punya cerita hubungannya dengan misalnya berbagai persoalan-persoalan di Banyuwangi yang berkenaan dengan pemerintahan atau tidak. Kan begitu. Jadi kenapa kok saya tetap memohon doa restu kepada masyarakat semuanya. Saya
pada tanggal 27 November 27 Agustus saya bismillah daftar di KPUD, dan saya juga pamit nyuwun pangestu di tanggal 27 November saya ikut dalam pilihan Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, Saya terima sudah kasih bisa Gus, terima diajak kasih hadirnya. ngobrol-ngobrol di sini. Jadi pesan dari Gus Maki adalah kita harus mengikuti pilkada kali ini dengan hati yang tenang, dingin, bersih, dan riang gembira. Terima kasih untuk pemirsa Sekolah Rakyat Banyuwangi dalam program Gesah Kerakyatan Bab Melek Politik dalam Pilkada 2024. Selamat sore semuanya. Salam.